Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dai yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini kita berada di Kampung Mertau, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertemu dengan dua orang dai tangguh yang luar biasa yang merintis dakwah di wilayah ini. Yang di sebelah kiri saya ini Ustadz Nasir, di sebelahnya lagi Ustadz Tasnim. Beliau berdua akan bercerita bagaimana suka duka berdakwah di wilayah ini. Gimana kabar Ustadz Nasir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita ingin mendengar cerita ini Ustadz Nasir, bagaimana berdua ini memulai dakwah di wilayah kita ini. Mungkin mulai dari Ustadz Nasir. Dari awal diceritakan Ustadz, bagaimana hadir di tempat kita ini. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat dai yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami akan mencerita perjalanan dakwah di dakwah Hidayat Huda di Kabupaten Ngada, khusus di Desa Sambinasi Barat, Kampung Marutauk. Alhamdulillah hadirnya lembaga ini pada awalnya tahun 2016. Kehadiran kita ini atas permintaan umat karena mereka sangat menginginkan hadirnya lembaga Hidayatullah di tempat ini, terkhusus lembaga pendidikan tingkat SMA. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan itu kami bersama teman-teman Ustadz Tasnim mengawali merintis lembaga pendidikan ini. Awal mula kita tidak punya gedung sama sekali. Kita hanya punya itikat, niat baik bagaimana anak-anak kita ini, generasi Islam ini bisa mendapatkan pendidikan dengan baik yang layak seperti di tempat-tempat yang lain. Sehingga alhamdulillah dengan tekad kami saat itu bersama teman-teman yang ada di tempat ini, guru-guru, sehingga kita mulai merintis. Dan pada saat itu siswa-siswa yang tamat MTS ini sebagiannya sudah sekolah di luar dari kampung ini, bahkan di Kabupaten Nagekeo. Sehingga ada santri-santri atau siswa yang sudah tamat 2-3 tahun. Mereka tidak pernah mau melanjut pendidikan karena terlalu jauh. Sehingga pada saat itu teman-teman ini mengajak lagi anak-anak yang sudah 2-3 tahun di luar ini untuk bagaimana bisa sekolah. Sehingga alhamdulillah pada saat itu kita mendapatkan siswa dengan jumlah 27 siswa. Tahun pertama Ustadz. Kemudian kita dengan sarana yang belum ada, kita koordinasi dengan orang tua, tokoh masyarakat, sehingga kita mendapatkan gedung MIS yang selama ini tidak difungsikan, sehingga kita bisa menggunakan dua lokal ini yang kondisinya juga sudah sebagiannya jendela sudah tidak punya, ya kita bisa manfaat. Kembali ke awal dulu Ustadz, bagaimana ceritanya perjalanan sampai di sini kemudian bisa mendapatkan lokasi yang sangat indah ini? Ya, awal mulanya memang dengan toko, bahkan mungkin yang pernah sampai di sini Ustadz Azam, dulu awal masih tahun 98. Ya, Ustadz Abdul Azam tahun 98. Itu beliau sudah sampai di tempat ini. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Ustadz Nurdin karena memang putra daerah, dekati masyarakat, sehingga saat itu alhamdulillah bersama Ustadz Nurdin dan tokoh adat, jadi kumpul semua, dan alhamdulillah orang tua ini sepakat musyawarah untuk sehingga menyerahkan lahan yang ada di tempat ini kurang lebih 5 hektar. Saya dengar perjuangan untuk mendirikan sekolah ini luar biasa. Ya Ustaz. Suka dukanya bagaimana membuat sekolah darurat, terus ada musibah dan seterusnya. Ya. Itu menarik untuk diceritakan. Ya. Jadi
awal mula kita 2016 kita bertahan di sana, kemudian sambil kita untuk mau membangun di lokasi ini Ustaz. Jadi alhamdulillah saat karena tempat ini juga datarannya tinggi Ustaz, sehingga mau bangun gedung ini darurat ini juga agak susah. Hingga alhamdulillah pada saat itu juga ada proyek yang kita juga sudah ini bagaimana nih? Karena tidak bisa seperti ini sudah. Pas saat itu ada proyek untuk kerja irigasi sini, sehingga alhamdulillah mereka minta kita minta juga untuk garuk bisanya untuk bangun gedung 3 lokal. Sehingga alhamdulillah saat itu juga kita bangun darurat dengan orang tua yang dukungan luar biasa, memberikan pohon, kemudian daun, masih menggunakan daun kelapa Ustaz. Hingga saat hujan juga saat itu kita guna, terkadang siswa ini belajar dengan hujan juga, hujan. Hingga alhamdulillah pas awal mulai itu juga kita bangun karena kondisinya ini roboh lagi Ustaz. Jadi bangun gedungnya roboh sampai bertahan 2 tahun Ustaz. 2 tahun. Sehingga alhamdulillah tahun ketiga kita dapat bantuan pondok karena kita ijobnya sudah ada Ustaz. Saat itu kita untuk administrasinya belum ini Ustaz. Tapi alhamdulillah dari kementerian ini ini mereka memberikan ijob yang belum kita punya gedung, kemudian aktivitas belum ada juga Ustaz. Hingga kita dapat bantuan itu kita bangun 3 lokal ini. Sebenarnya untuk asrama, tapi kita karena asrama belum terlalu dibutuhkan sehingga kita bangun 3 lokal bisa sehingga adik-adik bisa belajar dengan nyaman. Alhamdulillah. Ustaz Tasnim, saya pernah mendengar ini untuk merintis sekolah ini karena kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya ini rata-rata mereka tidak punya kemampuan untuk biaya pendidikan. Maka saya mendengar cerita katanya murid di sekolah ini membayar dengan kambing. Apa betul itu Ustaz? Ya, baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dai yang tercinta di mana saja berada. Ya alhamdulillah. Jadi tadi sudah banyak diceritakan sama Ustaz Nasir bagaimana suka dukanya membangun madrasah dan pondok pesantren di tempat ini Ustaz yang kita duduk saat ini. Ini alhamdulillah ini sudah sedikit lebih baik Ustaz. Dulunya ini baru bangun 1 ruangan darurat sudah tidak bisa Ustaz. Tapi alhamdulillah bantu melalui orang-orang digerakkan hatinya sehingga bisa diratakan beberapa meter ini untuk bangun ruang darurat yang ceritanya tadi itu jatuh, kemudian pindah, bangun lagi, kita sekolah lagi di sini, dikasih berapa ruang dari MIS yang dipakai untuk kantor desa, kemudian kita pindah lagi ke sini dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada ruangan meskipun belum permanen Ustaz, sudah bisa kita gunakan. Juga hadirnya madrasah dan pondok pesantren ini Ustaz sebenarnya ada kerinduan umat yang sudah cukup lama Ustaz. Ya lama merindukan ini mesti segera ada. Karena banyak kita punya anak-anak ini lulus madrasah sanawiyah ini harus bertahan di kampung saja. Dengan aktivitas keseharian, ada yang ke kebun, kemudian ada yang ke laut, ya. Nah, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Sebetulnya bukan karena tidak punya keinginan Ustaz, tapi berbagai keterbatasan yang mengharuskan mereka untuk berhenti Ustaz. Sehingga ini bapak-bapak yang punya kepedulian, juga Lembah Hidayatullah yang mengambil peran cukup besar di sini Ustaz, hadir membangun madrasah juga pondok pesantren di tempat ini, sehingga menjawab tadi orang tua yang dengan segala keterbatasannya. Sehingga dalam perjalanan kita pun menghadirkan siswa-siswa, ada 27 anak itu awalnya sekolah di sini. Mau minta uang juga ingin kita serba repot juga ini. Juga mau tidak minta ini guru ini mau beli spidol kapur ini mau pakai apa Ustaz? Gajinya saja belum ada. Tetapi beberapa ustadz awal itu berkomitmen ya, dengan bapak-bapak yang ada di kampung ini, tokoh-tokoh juga Hidayatullah berkomitmen ya bahwa urus kebaikan Ustadz pasti diperhatikan oleh Allah SWT. Kita yakin itu. Sehingga ya, kita sudah diskusi sama orang tua, undang rapat. Ya. Memaksakan pakai uang juga susah Ustadz. Akhirnya sudah disepakati apapun yang bisa sama orang tua. Yang paling penting adalah penyelenggaraan pendidikan ini bisa berjalan. Diskusi-diskusi
Ya, apapun yang ada, ternak boleh, disepakati kambing Ustadz sebagai uang SPP-nya. Itu pun per siswa selama 3 tahun itu 1 ekor Ustadz. Dibayar untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun belajar di tempat kita. Ini Bapak Ibu guru juga tidak merasa keberatan dengan hal ini. Alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada perjuangan yang cukup tinggi, keikhlasannya dari teman-teman ustadz, ustazah. Meskipun dengan keadaan yang seperti itu, mereka mau bertahan dengan keadaan yang ada. Ya karena juga kita ini Ustadz diamanahkan sebagai yayasan, sebetulnya tugas menggajikan Bapak Ibu guru. Tapi itulah yayasan kita juga masih begini, belum punya cukup pendapatan yang harus ini, ya sudah jalan seperti biasa. Dan akhirnya kambing-kambing itulah yang menjadi sumbangan pembangunan pendidikan anak selama 3 tahun 1 ekor Ustadz. Terus kambing-kambingnya ini diapakan ini? Iya, kambing-kambing itu kemudian Bapak Kepala Sekolah Ustadz Nasir ini, Pak Kepala Madrasah ini bersama teman-teman bersepakat dibagikan kepada Bapak Ibu guru. Kita kurang lebih awal itu ada 17 Bapak Ibu guru, dibagikan Ustadz 1 ekor kepada 1 guru. Nah ini yang betina Ustadz, sehingga alhamdulillah termasuk saya punya ini sudah 2 kali beranak Ustadz, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kita tidak lihat nilainya, mudah-mudahan ini berkahnya Ustadz. Ya, sehingga ya, hampir 2 tahun berjalan Ustadz SPP pakai kambing ini. Nah, gitu. Kalau kita ketemu kambing-kambing ini, kambing SPP. Boleh Ustadz, ya Allah. Ya, jadi begitu Ustadz, suka dukanya. Perjuangan yang luar biasa, mudah-mudahan teman-teman yang berada di tempat ini menjadi dai, menjadi guru, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, amin, berikan kesabaran, istiqomah dalam dakwah dan perjuangan agama. Amin. Demikian teman-teman sekalian, luar biasa bagaimana teman-teman dari kita merintis dakwah di wilayah ini. Mudah-mudahan ini memberikan spirit kepada kita semua untuk turut terlibat di dalam pekerjaan mencerdaskan, mendidik umat kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.